Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembahasan kuis konsep pemrograman berorientasi objek minggu kemarin anak-anak ya. Kita coba membahas satu persatu dan kemudian tugas kalian adalah menyalin kembali soal dan jawaban yang benar. Jangan khawatir ketika kalian sudah menyalin kembali kemudian ditaruh di buku tugas, nantinya boleh harus difoto kemudian serahkan di Google Classroom-nya, sehingga nanti akan mendapat tambahan nilai dari saya sebagai guru mapel pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk soal pertama yaitu tentang bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman berorientasi objek adalah jelas, yaitu Java. Jadi Java itu adalah bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Gitu. Kemudian yang nomor 2 adalah pengertian dari objek. Apa sih objek itu? Objek itu adalah gabungan dari beberapa data dan fungsi yang masing-masing bekerja sama dan tidak dapat dipisahkan. Jadi objek itu merupakan gabungan dari beberapa data dan fungsi yang bekerja sama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Nah, selain objek itu ada namanya kelas. Nah, kelas itu adalah kumpulan dari suatu objek, kumpulan dari objek yang sama. Maksud saya, kumpulan dari objek yang sama itu namanya adalah kelas. Jadi hasil dari kelas itu adalah objek. Jadi hasil dari salinan dari kelas maka itu adalah namanya objek. Tuh, kemudian definisi dari Java. Apa sih itu Java? Java itu adalah bahasa pemrograman berorientasi objek murni yang dibuat berdasarkan kemampuan terbaik bahasa pemrograman objek sebelumnya. Ini perlu diingat ya, ini teori ya. Jadi ini pengertian dari Java. Apa sih Java itu? Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang murni dibuat berdasarkan kemampuan terbaik bahasa pemrograman objek sebelumnya. Kemudian lanjut, berikut yang bukan merupakan objek dalam pemrograman. Apa sih? Yang tadi kan objek itu merupakan gabungan dari beberapa data dan fungsi yang masing-masing bekerja sama dan tidak dapat dipisahkan. Itu pengertian objek. Nah, objek itu akan berkumpul, objek-objek sama akan berkumpul membentuk suatu kelas. Jadi kelas itu kelas itu terdiri dari objek-objek yang sama. Jadi kelas itu terdiri dari kumpulan objek-objek yang sama. Itu kelas. Jadi bisa dikatakan bahwa si objek itu merupakan hasil lain dari cetakan dari kelas. Jadi objek itu merupakan hasil lain dari cetakan kelas atau hasil lain dari bentukan kelas. Itu namanya adalah objek. Nah, yang di sini berikut yang bukan merupakan objek, yaitu jelas kendaraan. Kenapa? Kendaraan ini kelasnya dari siapa? Kelasnya dari bus, kelasnya dari motor, dari mobil, kelasnya dari sepeda. Jadi kendaraan ini merupakan kelas. Nah, kelas itu kan kumpulan objek, berarti kelas dari kendaraan itu terdiri dari apa saja objeknya? Ya, objek bus, objek motor, objek mobil, objek sepeda akan membentuk kelas kendaraan. Otomatis yang kendaraan ini termasuk kelas. Yang bus termasuk objek, yang motor termasuk objek, mobil termasuk objek, sepeda termasuk objek. Kemudian lanjut, aplikasi yang dibutuhkan untuk melakukan coding dengan Java adalah jelas NetBeans. Di antara nama-nama berikut ini yang merupakan pencipta Java, yaitu James Gosling. Jadi James Gosling ini yang menciptakan Java. Software
software Java yang paling utama dan harus ada saat menginstal Java adalah JDK. Jadi, syarat untuk menginstal Java itu softwarenya adalah JDK. Tanpa JDK maka tidak bisa terinstall. Itu. Jadi, kalau kita tahu bahwa di dalam Java itu memiliki software yang terdiri dari beberapa bagian anak-anak ya. Ada Java Editor, ada JDK, ada JRE. Nah, yang paling utama dalam menginstal Java yaitu adalah JDK. Kemudian di bawah ini yang tidak termasuk karakteristik Java adalah ini, statis dan terpusat. Jadi kalau kita ketahui bahwa karakteristik Java itu apa saja? Karakteristik Java itu antara lain adalah sederhana, aman, portable, dinamis, robust, artinya kuat. Jadi Java ini robust atau kuat itu artinya Java ini merupakan program yang benar-benar dirancang dalam berbagai hal. Jadi bisa digunakan berbagai hal. Makanya dia kuat. Kemudian performance, kemudian berorientasi objek dan multi-threaded. Jadi itu karakteristik dari Java. Yang bukan termasuk karakteristik Java adalah statis dan terpusat. Perbedaan antara objek dan kelas ini tadi. Kalau objek merupakan hasil lain dari bentukan kelas. Jadi itu kalau objek itu merupakan hasil lain dari bentukan kelas. Nah, yang terakhir, Java dirancang untuk memudahkan penerjemah pada banyak komputer. Jadi Java dirancang untuk penerjemahan pada banyak komputer dan diterjemahkan pada komputer asal pada saat runtime. Jadi ini karakteristik dari Java yang mana? Yang benar adalah karakteristik dari Java yang merupakan arsitektur netral. Jadi arsitektur netral itu adalah program Java yang dapat dijalankan pada banyak prosesor karena adanya sistem runtime dari Java. Jadi itu sifat atau karakteristik dari Java. Nah, demikian anak-anak, tugas kalian adalah silakan menyalin di buku tugas soal beserta jawaban yang benar. Nah, jika nilainya misalnya sudah 80 maka akan naik nilainya. Apalagi yang nilainya di bawah KKM misalnya 40-50, silakan kalian menyalin soalnya beserta jawabannya di buku tugas, kemudian kalian foto, kemudian kalian serahkan di Google Classroom. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.